Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sesepuh kini sepuh ingkang dadi hormatan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat hidup, nikmat sehat, serta kesempatan serta nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harus kita syukuri baik dalam hati kita maupun dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Dan dalam Quran itu banyak disebut qalilan ma tashkurun. Dikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian kita yang berikutnya senantiasa gemar bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah bersolawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ketika disebut nama Nabi Muhammad kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, terima kasih kesempatan ini kepada Pak Ardani, Haji Ardani dan para sepuhan yang memiliki Pak Rusmana dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan saya menyampaikan peringatan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sebelum masuk pada materi yang inti, berbahagialah orang yang suka ke masjid, ya. Ada harapan nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nanti 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di saat tidak ada pertolongan kecuali dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa bertaut dengan masjid. Maring dindik kemutane masjid. Ibu dan Bu. Ibu-ibu nek tindak sing demo-demo teng mriki angen-angene napa, Bu? Jujur mawon lah. Nek mriko sing teng mriko tiyang mriko sing demo-demo rumah makane kok nang ndi ki. Apalagi ini anak muda. Nek sing tua-tua wajar gitu masjid nggih. Tapi kalau anak muda itu lebih luar biasa lagi. Maka berbahagialah orang-orang yang hatinya senantiasa bertaut dengan masjid. Karena inilah hal yang penting di dunia ini menurut Gus Baha itu adalah sujud. Sing paling penting nang dunia kia di antara yang penting itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu. Mengko wong nembe kerasan nek wis ngapak nek wis wafat wis mati Bu nembe ngerti oh alah aku mien ora tau sujud maring Gusti. Jadi sing paling penting niku sujud. Perkara sujud tegese salat tegese ngabdi ibadah maring Allah Subhanahu. Liyane kuwi urusan sing nomor loro telu dan seterusnya. Tapi sing paling penting adalah urusan sujud kepada Allah. Dimanapun tempat kita hendaknya bersujud kepada Allah. Nah ini
Kemudian yang berikutnya, berbahagialah orang yang senantiasa suka gemar untuk menuntut ilmu atau tolabul ilmu. Krungu ana pengajian, krungu ana kajian, krungu ana tausiah nderekaken. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu agama, dia sedang berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka insya Allah kita yang dari rumah diniati kita untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, insya Allah kita ini sedang berjuang di jalan Allah. Maka mari kita luruskan niat kita untuk berjuang di jalan Allah. Dan juga adik-adik kita, anak-anak kita yang masih sekolah, siapa? Masih di pesantren, masih menuntut ilmu, kita support, kita dukung sepenuhnya. Karena inilah yang akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa tingkatan derajat dibanding dengan yang lain. Maka hendaknya kita suka untuk gemar menuntut ilmu, gemar untuk mengikuti pengajian, gemar mengikuti kajian-kajian. Insya Allah kita ini adalah termasuk fisabilillah. Oh, niki kangge motivasi kula panjenengan sami. Salajengipun para bapak, ibu lan sedherek donya, wonten ing kesempatan minulya menika, mangke dielingaken nggih padane nek pun wanci ning isa. Nah, nggih. Isane berarti jam 19:53 ya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken tanda-tanda orang yang beriman. Iman itu kan abstrak ya. Kita perlu mewujudkan dalam bentuk yang real. Kalau Rasulullah menurut definisi yang disampaikan itu adalah iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, ini iman sebenarnya. Atau dalam definisi iman yang lebih spesifik, al-imanu antuk binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman yang dalam hadis Rasulullah yang sangat masyhur ya. Nah, saya akan menyampaikan secara spesifik tanda-tanda orang yang beriman yang kita kutip di dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang-orang yang beriman. Soalnya kata bahwa kula waos wonten surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Wong sing beriman lan beramal saleh wong sebaik-baiknya manungsa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini kadang-kadang silau ya. Silau oleh harta, silau oleh jabatan, silau oleh pangkat, silau oleh rupa dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan melihat itu semuanya. Rupane mboten diteleng, sugih mboten diteleng, ayu gagah mboten diteleng, pangkat jabatane dhuwur mboten diteleng. Sing diteleng napa imane karo amal soleh, takwane maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenazah sampai ini sama derajatnya, kalau jenazah sampai punya kesempatan sama untuk masuk surga. Wong cilik kalau presiden, kalau gubernur, kalau bupati sama peluangnya kesempatannya. Malah kadang ada wong cilik sing kepenak oleh mlebu surgane. Orang kakek sing dihitung. Gitu. Wah ini hitungnya pirang-pirang gitu. Jadi misalnya dunia ini ku 300 triliun. Ngitungnya sudah banget Pak. Bandara kalau jenazah sampai misalnya 50 juta kan kepenak cepet ngitungnya. Oh, ke motor, oh omah, oh karangan, apa maning kuis. Tapi nek sing hitungane pirang-pirang ke sing bagian kene-kene sertifikatnya ke 0,5 meter. Nah, hitungannya kan pirang-pirang. Maka kita ini harus optimis, semangat sebagai orang yang beriman. Nah,
Nopo tanda-tanda orang yang beriman? Nanti mudah-mudahan ada 1-2 yang nyantel ya. Yang pertama adalah orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang takut melakukan perbuatan maksiat, takut melakukan perbuatan dosa, takut melakukan hal-hal yang tidak baik, takut melaksanakan yang dilarang oleh Allah, dan takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya. Nek sing wis biasa salat nek mboten salat itu rasanya kayak ngapa Pak ya? Jenengan misalnya biasa salat kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ora salat. Kelalen misalnya, kan golek ketun kayak ngapa nggih? Merasa takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing wis ora anu biasa ora salat, nggih tenang-tenang saja nggih. Biasa. Padahal morning nembe mikir. Mboten salat biasa saja. Jadi kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik yang biasa dilakukan itu menjadi biasa. Nah ini, maka kita perlu pembiasaan yang baik. Contoh misalnya anak kita ini yang masih kecil-kecil. Kalau tidak dibiasakan sholat 5 waktu, ya nanti biasa saja dia meninggalkan enak-enak saja. Tapi kalau sudah biasa sholat 5 waktu, dia akan secara otomatis refleks dengan motivasi dari dalam dirinya melaksanakan sholat. Hal pertama sing ibu takokaken nek kondur nek anak putere nang omah ditakokna wis sholat apa? Nembe takon liyane ibu nggih. Wis sholat apa urung? Sampun. Nah nembe wis madang apa urung? Sangune esi apa ora mau. Terus nek wis mangsane umpamane kaya niki bar maghrib anake lunga takoni di WA SMS wis salat urung nah. Nah ini kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Maidah Allah menyampaikan, janganlah kamu takut kepada manusia tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wala taksawun nas waksawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Al-Maidah ayat 44. Makanya jangan mau tenapal, makanya bisa dibuka tentang YouTube kula nggih. Saya kemana-mana selalu bawa asisten gitu kan. Saya rekam, nanti saya upload. Jadi kan jamaah benten iki umpamane 100 lagi. Monggo sing nonton 100 kan nambah 200 jamaah lumayan. Sambil melatih, sambil saya menasihati kepada anak saya juga ya. Mana-mana saya bawa ini. Salah ada kesempatan. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ya khusyuk itu dalam pengertian, dalam konteks kita ini sungguh-sungguh dalam sholat. Hidup ini kan harus sungguh-sungguh. Walaupun hidup dalam konteks secara keseluruhan ini adalah sendagurau, kata Allah dalam Quran itu. Tapi kita harus serius sungguh-sungguh sebagaimana Allah serius ngurusi kula panjenengan sami. Jadi nek kula panjenengan sami ningali niku ana bulan, bintang, matahari, gugusan bintang yang banyak sekali, ribuan jumlahnya, galaksi dan lain sebagainya, tumbuhan, binatang, manusia diatur oleh Allah sedetail-detailnya. Bahkan manusia dengan ribuan jutaan syarafnya, organ tubuhnya diatur oleh Allah, tumbuhan dan sebagainya ya. Nah kita sungguh-sungguh anggenipun sholat, anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah paling pesan dumateng kula panjenengan sami nek ibadah maring Gusti Allah ya, itu hendaknya dengan cara yang ihsan. Al-ihsanu antakbudallah ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu wa innahu yaroka.
Padahal ibadah maring Gusti Allah, nyembah maring Gusti Allah, salat maring Gusti Allah, kaya dene weruh aring Gusti Allah nang ngarepe, nek ora weruh maring Gusti Allah kuwi teman weruh wateng kula panjenengan sami. Ya, salat dalam konteks kita ini sungguh-sungguh ya, sebagai manusia kadang-kadang kita tidak bisa secara khusyuk. Sahabat saja itu tidak berarti khusyuk yang dalam pengertian meninggalkan semua pikiran-pikiran, masih ada pikiran-pikiran sebagai manusia. Tapi paling tidak kita fokuskan dalam sholat itu ya. Kalau Quraisy itu menasihati, engkau sholat khusyuk itu anggaplah ini sholat terakhir. Nah, ada juga yang dinasihati, kamu sholat itu di sebelah kanan kamu surga, di sebelah kiri kamu itu neraka. Membayangkan ya, nek mikirna diane sama sekali ya itu bagus tapi angel gitu. Ya, kita upayakan untuk sholat secara khusyuk dengan berbagai macam teori-teori di dalam buku pengajian dan sebagainya. Belajar mengetahui isi kandungannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan doa-doa yang lain di dalam sholat itu banyak sekali yang doanya itu bagus-bagus semuanya. Yang inti dari ibadah itu adalah berdoa kepada Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Nah, ini tanda orang yang beriman, itu sholatnya khusyuk. Mingkulo panjenengan sami kadang-kadang sholatnya angger lagi bareng-bareng jamangah mandan khusyuk nggih. Tapi angger lagi dewekan gitu nggih. Kilat khusus. Ada. Maka kita benahi sholat kita. Lain syahadat pun nggih, salate sampun insyaallah kada khusyuk. Syahadat salat terus sing nomor 3 zakat nggih. Zakate insyaallah pun sing wis tapi nggih. Syahadat, salat, zakat, puasa. Puasa pun. Nah, nomor 5 dari haji. Ini kepada anak-anak, kepada generasi, nek dipanggil nang Gusti Allah kok cepet-cepet, mengko nang Gusti Allah dipanggil cepet-cepet. Dipanggil haji ini cepat, kepenak dan sebagainya. Kalau Gus Baha mengibaratkan orang yang ibadah kepada Allah itu kayak dene bos maring anak buah, kayak dene aring karyawan. Karyawan nek mangsane mangkat kerja, urung mangsane mangkat kerja wis tekan kono, tulis seneng nggih. Kuwi mulai bayangna anu adzan. Jadi yang karena suara adzan begitu dipanggil kan jame niku jame ngadep mari Gusti Allah niku. Begitu dipanggil kemudian cepet-cepet, itu memenuhi panggilan Allah dengan segera. Nanti akan segera disegerakan segala macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikepenakna urusannya. Lah nang Gusti Allah dipanggil begitu dipanggil mangkat, dipanggil mangkat ini. Tapi yang dipanggil lah mengkola, lah nembe komat, lah nembe rekangan, nembe rong rekangan. Lah nembe awal waktu iki esi Jawa. Oh, ya dimengko-mengko nang Gusti Allah. Oh, nggih. Wis mangsane mangkat kerja jam 8. Jam 8 seberapa durung teka dinteni, jam 8:30 dinteni urung teka, jam 9 urung teka, jam 10 urung teka. Jam 11:30 nembe orang anak pemberitaan, orang anak izin, orang anak informasi apa. Nah, maka yang kedua ini kita berusaha khusyuk dalam sholatnya, serius, sungguh-sungguh, temenanan. Jangan sampai disindir oleh Allah itu dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musholin. Wong sholat tapi cilaka. Muk medeni nggih, sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun niku napa lale niku napa deglungan, cara bahasa kula jenengan sami kadang sholat kadang ora. Utawane nemen loro nunda-nunda waktu sholat niku lale. Dalam pengertian kadang sholat kadang ora, utawane wis mangsane sholat ora cepet-cepet ora ndang-ndang sholat. Maka ini celaka. Terus celaka yang kedua adalah orang yang berbuat riya, pamer nggih.
nek ora dialem, nek ora diumumna, ora marem, ora gelem dan lain sebagainya. Bon iki nomor kali Bapak Ibu dan saudara. Kemudian yang ketiga adalah senang mendengar bacaan ayat suci Al-Qur'an. Jenengan krungu wacana Al-Qur'an kaya ngapa rasane? Nah, menurut Quran itu orang yang apabila dibaca ayat Quran itu adalah bertambah imannya. Itu orang yang beriman benar-benar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Maka dalam Quran itu disebut wa idza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek dibaca Quran kon disimak dan dengarkanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Wong sing seneng ngrungokna midhangetaken nyimak bacaan Al-Qur'an itu tandane imane mantap. Jadi tidak hanya sekedar krungu, tidak hanya sekedar kita itu angin, tapi kita ini menyimak, mendengarkan. Syukur bisa merenungkan, menghayati, sehingga kita itu tergetar hatinya, ya. Kemudian bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, niki nomor 3. Ini dicatat niki nggih. Kuliah niki. Ya kemana-mana bawa pulpen minimal loro. Kula niku. Catet anu kula ngrumangsani kelalenan. Catet niku. Makanya Quran itu kan ngalamal insana malam, atau dalam bacaan adalah bil qalam niku nggih, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sing mengajarkan dengan perantaraan kalam niki. Pulpen antik niki. Pulpen yang bisa nggo letakna HP niki. Nah, kembali tadi ya. Jadi kita ini suka, coba anak-anak kita tiap hari ya minimal baca Quran lah. Di Rembuk Mawon kali putrane pada maca Quran jam pinten kira-kira? Bar maghrib apa bar subuh? Napa jam pinten? Kali larene niki khususnya enggak ada putra niku. Iki kon maca Quran lah. Ya sehari mau berapa? Satu surat atau satu lembar, 2 lembar. Jadi sering saya sambil istirahat, ya, karena dengerin ini anak saya membaca Quran, Pak. Mansasul ya. Sambil saya nyimak begitu. Kalau ada yang salah, gitu. Nanti dia otomatis balik lagi. Monggo yang punya putra putri baca Quran kita nyimak. Atau misalnya nggak ada siapa-siapa di rumah cuma berdua, ya gantian kenang ya. Nah, utane nyetel. Nah, ini kan nggak ada lagune sinten, utawane murotale sinten, tilawah sinten monggo. Atau mengaji Al-Quran dalam pengertian adalah tafsir Al-Quran. Nah, saya biasanya ngaji kalau malam itu, kalau enggak Gus Baha ya Ustadz Adi Hidayat biasanya kalau di bidang tafsir Quran. Kalau di bidang budaya ya Cak Nun itu Mas MH itu saya senang. Ya untuk menambah referensi kadang-kadang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang ketiga, kita senang suka mendengar ayat suci Al-Quran. Kalau di mobil misalnya baca Quran ya bagus. Cuma saya kadang-kadang tidak terbiasa kalau di mobil. Soalnya ndopok sih. Kalau saya, kalau jenengan kan mungkin anu rasa seneng ndopok ya. Seklek bae murotal ngrokena. Kalau nusokan ngobrol dadi, masa ngobrol karo nang pinggire bacaan Quran cara kula niku nggih.
kecuali nanti udah istirahat tidur ceklek murotal. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah tanda orang yang beriman ini adalah suka berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wonten ing awal surat Al-Baqarah, juga ada surat Al-Anfal ayat 3 ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka sebagian kecil saja, tidak banyak-banyak. Jadi Allah SWT memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita ini. Ya, termasuk masjid ini terbangun ini kan karena atas kesadaran berinfak dari kaum muslimin muslim. Coba di total biayanya pinten niki Pak Ardani niki. Total jenderal kabeh ini. Wah, ini ratusan nih Pak. Ini atas infak. Maka dalam Quran itu banyak disebut orang yang berjuang yang paling utama itu dengan harta. Wajah itu bi amwalikum atau wajah itu bi amwalihim. Dengan hartanya baru dengan jiwa. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan sebagian kecil rizki kita. Orang kabeh orang. Para sahabat itu berlomba-lomba menginfakkan hartanya gede-gedean, ya. Gede-gedean. Sahabat Abu Bakar misalnya, itu pernah menginfakkan ketika ditanya oleh sahabat Umar, besok akan kita berjuang di jalan Allah, akan menginfakkan berapa wahai sahabatku? Umar itu separuh harta saya. Jadi misalnya 1 miliar berarti setengah miliar atau 500 juta diberikan kepada kaum muslimin. Terus sahabat Umar tanya kepada sahabat Abu Bakar, engkau berapa wahai saudaraku? Saya semuanya akan saya serahkan kepada perjuangan Islam. Deglak Umar, ujarku setengah wis, kayak wis gede, kia ora setengah malah wabeh. Sahabat Umar ora pati nganter dilaporna maring Rasulullah ki kepriwe ya urusan yang kabeh. Dilaporna maring Rasulullah. Ya Rasul, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar mau dipanggil ke sini. Lalu bagaimana jawaban Abu Bakar? Apakah benar kok wahai sahabat Abu Bakar akan menginfakkan semua? Benar ya Rasulullah. Lalu kamu punya apa nanti kalau hartanya diberikan semuanya? Bagaimana jawab Abu Bakar? Saya punya Allah dan Rasulnya. Nangis Rasulullah. Anta ma'i fil jannah. Kamu akan bersama saya di surga. Yang kemudian turunlah pada waktu itu, setelah itu tidak boleh diberikan semuanya, harus ada yang diperuntukkan untuk keluarganya. Tidak boleh diberikan semuanya. Kalau diperbolehkan waktu itu Abu Bakar diwekna temenanan gue. Nah, ini yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian yang kelima, orang yang beriman itu tidak suka mengerjakan hal yang sia-sia. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi yang tidak berguna. Ya, berlama-lama dalam bersantai-santai atau berlama-lama dalam bersenda gurau, ini kan. Jadi budaya topok ya anaknya nangaring Jawa, macam Singapura, nang Jepang ya. Bicara seperlunya. Ya kita boleh ngobrol, kita boleh silaturahmi, jangan berlebihan. Artinya kadang-kadang kita melakukan hal yang sia-sia, yang sudah melampaui dari batas kewajaran. Apalagi kalau kita ini yang diobrolin kadang-kadang kalau menit pertama sampai dengan setengah jam mungkin bagus-bagus, tapi kalau sudah setengah jam ke sana misalnya, mulai ngerasani wong dia.
mulai ngrasani engko teka maning kene tambah maning ngrasani maning. Jadi tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Misalnya apa? Berkata yang sia-sia itu berkata kotor, berkata jorok, berkata bohong, berkata yang menimbulkan permusuhan. Maka orang yang naik haji itu dinasihati dalam Quran, ya, wala jidala wala fusuqa wala rufasa. Kon aja pada ngomong sing ora apik, kon aja pada ngomong sing porno, kon aja pada padu. Itu supaya menjauhkan. Nah ini sudah tanggal berapa ini Zulhijjahnya ini? Tanggal 4 apa ya? Ini kloter terakhir tadi pagi. Nah, kloter terakhir tadi pagi. Ustadz yang biasa ngisi ke sini berangkat tadi pagi gitu. Ustadz Ujang Utomo, kita doakan mudah-mudahan sehat, selamat, kembali ketemu lagi dengan kita, bisa menunaikan ibadah dengan sempurna, rukunnya, wajibnya, sunahnya, keutamaannya, dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya robbal. Moga-moga kula jenengan sami sing tereng dandang dicepetaken dening Gusti Allah nggih. Mulai seniki Bu, nggih. Kita terus mau niku sing sederhana lah, diundang makat nang Gusti Allah kan kepenak. Engko anake tiru kok nek umpamane mboten kula panjenengan sami sing mengko digampang namung gak haji, anake engko putune dan seterusnya. Kalau terus doa maring Gusti Allah, ya Allah berilah kemudahan saya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Oleh itu memang benar-benar panggilan Gusti Allah. Oke. Poin ini si nomor kasar. Kemudian nomor 6, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang beriman itu adalah senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teladan bagi kita itu adalah Rasulullah. Teladan utama kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kali di samping Ibu ya. Pengajian nang Indonesia penak banget niku nggih. Wis pokoke dari mangkat lenggah pengajian karo Medan. Monggo kali di samping. Banyak banget ini. Luar biasa nih. Mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya berlimpah dan barokah. Amin ya robbal. Gitu wis mengamalkan sing kula aturaken mangke niki nggih, senang berinfak, senang bersedekah. Apa maning sing infak wajib nggih, sing namine zakat niku. Atau yang sunnah yang sifatnya lain. Yang sunnah itu yang bagaimana misalnya? Yang ini sangat utama ya, dalam bentuk uang, infak, atau dalam bentuk makanan, sedekah, atau dalam bentuk tanah atau barang yang tidak bergerak yang disebut dengan wakaf, wakaf. Kayak jenis musola niki kan wakaf niki nggih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan tadi. Yang keenam adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Ya, kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebisane semampune.
sebisanya semampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, perilaku yang luar biasa. Maka disebut dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan ini yang diantara menjadi misi utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai salah satu bentuk tanda ciri orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah kita ini hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Apa ana sing ora tawakal maring Gusti Allah onten. Ngelare alit nggih kaya niku nggih. Kudu sabar ngadepi lare alit. Wong saya ora kaya, wong tua. Lu gak ada lare kangsal iki sifatnya beda sedaya niku Pak nggih. Nggih. Malah sing cilik dheweke kadang-kadang nggih nek mboten dikandani aduh bisa pokoke gawe ribut pokoke lagi salat, tapi nek dikandani manut niku anakku. Nanti kalau sholat jangan jalan-jalan nggih, manut Pak. Sholatnya kayak wong tua persis Pak. Tapi nek kelalen mboten ngandani, astagfirullah. Mlaku dilu tik-tik siji Pak, tik-tik ngom mlaku maning, tik-tik. Niki artine niki lak setunggal niku. Tapi nek dikandani wis pokoke nggawa sajadah, tata Allahu Akbar ya. Pokoke wong tua. Nek kelalen ngandani niku sing luput. Nah, ini kita hendaknya bertawakal kepada Allah, karena banyak orang yang bertawakal tapi tidak kepada Allah, kepada selain Allah. Kadang kita bertawakal kepada otak kita, pikiran kita, kadang kita bertawakal kepada selain Allah. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Nah, rizki kita ini kan dicukupi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya bertawakal hanya kepada Allah. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah nanti bisa-bisa mencari rizki itu bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah. Contohnya misalnya orang yang punya sawah, dia menanam padi, terus pasrah orang maring Gusti Allah tapi maring penunggu sawah sing mien diarani Dewi Sri nggih. Wah, misalnya niki Kanjeng Dewi kula nitih pantune kula kuwi amun dirusak niki teng aring amang nggih. Terus bar kuwe diwai sing jenengane sesajen. Nah, ana panganan, ana ingkung, ana apa didelena pojok sawah dereng nggo maring penunggune. Berarti niki kira pas. Bertawakal bukan kepada Allah. Nah, kemudian yang ke-8 Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah orang yang bersabar.
Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Jadi Allah itu beserta orang yang sabar. Ini sabar nggih. Nggih sabar ngadepi napa mawon iki, napa malih zaman kaya niki. Nggih sabar nggih Pak nggih, kakean duit sing sabar nggih, kudu sabar niku Pak nggih. Nggih sing sabar nggih lagi ora duwe duit, pada bae kon sabar. Ujare sing kakean duit ora bingung Pak. Akeh wong kakean duit bingung. Kula jenengan sami kadang-kadang bingung anu ora duwe. Akeh wong bingung anu kakean duit. Wong apa ki duit? Aku tercukupi kabeh. Misale niku sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi hal-hal yang sekiranya kita ini membutuhkan mental ini. Maka orang yang ditimpa musibah harus dia bersabar. Dalam beribadah juga harus bersabar. Ngurusi masjid kayak niki Pak Ardani niki kudu sabar. Sabar. Kadang kula jenengan sami lunga maring dinding kemutan masjid nggih. Duh, kok bengi pengajian nggih. Kudu dihubungi dan sebagainya, kudu sabar. Sematan ugi mendidik anak kita juga harus sabar, nggih. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ke-9 ini hendaklah memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Sebagai tindak lanjut tadi yang nomor 6, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaknya kita memiliki akhlak yang baik, yang kita berusaha sedikit demi sedikit. Insya Allah kita ini kalau dibiasakan itu menjadi akhlak yang baik. Akhlak itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah perilaku yang spontan. Ibu-ibu misalnya kepaduk, apa yang diucapkan ya itu akhlaknya. Kan bukan mikir disin nggih. Kepaduk jebluk tiba bludak misalnya. Apa mikir aku ngomong apa ya? Spontan refleks. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Atau yang menyebut nama Allah. Nek sing orang menyebut nama Allah ini menyebut liyane nggih. Asem mending ya sian asem ya. Lah karena menyebut aliyane dan utamanya nyebut binatang sikil papat sikil atau menyebut nama dan sebagainya. Nah ini akhlak. Jadi itu perilaku yang secara spontan yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu menurut Ibnu Waskaweh begitu yang namanya akhlak. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak mulia inilah yang diharapkan nantinya dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah orang yang beriman itu orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal sudah saya sampaikan mengenai kebiasaan kita untuk bersyukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah pasti niku rumusnya akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi barang siapa yang kufur mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Diwehi setitik bersyukur, diwehi akeh apa maning lebih bersyukur kepada Allah. Bersyukur ya disesuaikan dengan situasinya. Uli panganan bersyukur ya dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak utri, anak mendoan, anak onde-onde, anak minumnya seger ya dan sebagainya, anak lombok alhamdulillah. Tapi neng jenengan uli transferan semiliar, apa cukup alhamdulillah ditambahi maning. Ya, tilik maring lazismu, tilik maring masjid sing urung dadi, tilik maring sing membutuhkan. Cung, zakate utawa infake utawane sedekah niku cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gebres wain alhamdulillah aja dipadakna kalau klunting semiliar. Nah, ya ditambahi aja mengukur alhamdulillah toh. Kuli kiriman apa Kang? Iya alhamdulillah kiriman kira semiliar. Miliar hebat banget. Iya kita dikirimi Kang Hongkong anaknya baru dirapelan. Jadi dokter nang kana bingung nyimpennya dikirim nah. Ya tinggal tilis maning kana. Jadi bersyukur itu disesuaikan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya diberi nikmat sehat ya makan kayak itu. Diberi nikmat oleh Allah berupa apa saja kita hendaknya bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita kapan-kapan disambung malih, moga-moga bisa ada kesempatan lagi. Bapak Ibu sehat semuanya, lancar semuanya, urusannya dipermudah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Masjid ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat lingkungannya, untuk memakmurkannya dan menjadi wasilah bagi kita untuk menciptakan negeri yang baldatun thayyibatun warabun. Semantan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.